Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sefti Anjani dengan NIM akhir 100. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya, yaitu kimia analisis dasar untuk perbaikan nilai. Yang pertama, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah. Nah, di sini saya menjawab E, yaitu mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Alasan saya memilih itu karena ini lebih ke praktik apoteker klinis, bukan fokus utama untuk analisis kimia lab atau industri. Nah, untuk nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut. Nah, di sini saya menjawab C, yaitu analit. Alasan saya memilih analit karena analit adalah zat target yang ingin ditentukan dalam analisis. Nah, nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah. Saya di sini memilih E, yaitu analisis kualitatif. Kenapa demikian saya memilih E? Karena analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui apa yang ada, yaitu identitas, sedangkan kuantitatif untuk mengetahui berapa banyak. Berarti, jawaban yang tepat adalah analisis kualitatif karena dia bertujuan untuk mengetahui apa atau identitas. Nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stokiometri pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel. Nah, itu disebut metode apa? Di sini saya menjawab metode analisis kuantitatif. Kenapa saya memilih hal tersebut? Karena analisis kuantitatif fokus pada jumlah senyawa dan perhitungan stokiometri, pasti menunjukkan penentuan kuantitas. Maka dari itu saya memilih analisis kuantitatif. Selanjutnya nomor 5, berikut ini merupakan contoh analisis kuantitatif adalah. Di sini saya menjawab uji batas logam pada bahan baku, KCl. Nah, kenapa saya memilih hal tersebut? Karena uji batas logam, uji batas hanya menentukan apakah kadar di bawah ambang batas, bukan nilai yang pasti. Makanya saya memilih jawaban yang C. Selanjutnya nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah. Saya menjawab D, itu spektrofotometri UV atau VSV. Nah, kenapa saya memilih jawaban D? Karena spektrofotometri ini adalah teknik instrumental canggih, ciri khas analisis modern. Selanjutnya nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali. Nah, di sini saya menjawab jawabannya adalah D, reaksi kimia dengan reagen. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena reaksi kimia dengan reagen umumnya dilakukan dalam larutan metode basah, sedangkan pilihan yang lainnya itu mereka menggunakan uji kering yang melibatkan pemanasan atau pembentukan manik. Makanya saya memilih jawaban D. Selanjutnya nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala adalah. Nah, di sini saya memilih jawaban E untuk melarutkan sampel. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena HCl pekat digunakan untuk mengubah senyawa logam yang mungkin tidak volatil menjadi klorida yang lebih mudah menguap dan menghasilkan warna nyala yang khas saat dipanaskan. Selanjutnya nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah. Di sini saya menjawab C, barium yang dikenal sebagai Ba, memberikan warna Ba atau barium, dia jelas memberikan warna nyala hijau kekuningan. Nah, karena itu saya memilih jawabannya C. Nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah. Di sini saya menjawab D karena menurut saya jawaban yang paling tepat itu adalah D karena pada reaksi pengendapan reagen dapat ditambahkan berlebih agar menghasilkan endapan yang lebih banyak.
Alasan saya memilih jawaban D, karena pada reaksi penambahan reagen pengendapan berlebih dalam batas tertentu akan mendorong reaksi menuju pembentukan endapan yang lebih sempurna sesuai prinsip Le Chatelier, sehingga endapan yang terbentuk dia lebih banyak. Selanjutnya nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan menggunakan metode. Di sini saya menjawab A, yaitu menggunakan metode HCl. Nah, alasan saya menjawab A karena dalam analisis kation kualitatif sistematis golongan 1, kation dipisahkan terlebih dahulu dengan penambahan HCl. Encer yang membentuk endapan klorida ini adalah langkah awal pengelompokan. Nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk identification yang benar adalah, di sini saya menjawab B. Yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan ion logam atau kation dalam larutan, ketiga reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, yang keempat kesimpulan. Kenapa saya memilih jawaban B? Karena urutan standar analisis kualitatif anorganik untuk identifikasi sampel yang tidak diketahui umumnya meliputi pemeriksaan awal atau pendahuluan, selanjutnya identifikasi kation, selanjutnya identifikasi anion, dan kemudian penarikan kesimpulan. Nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah, di sini saya menjawab C, yaitu pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Alasan saya memilih C karena pengujian dengan asam sulfat H2SO4 encer dan pekat merupakan uji pendahuluan umum untuk anion, di mana beberapa anion akan bereaksi menghasilkan gas dan karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya nomor 14, pada reaksi senyawa golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali di sini saya menjawab C, yaitu H2SO4. Kenapa saya memilih jawaban tersebut? Karena dalam analisis golongan kation, standar reagen yang digunakan untuk memisahkan golongan-golongan adalah HCl, H2S, NH42S, dan NH42CO3. Nah, H2SO4 bukan reagen penggolongan utama dalam skema kation umum. Nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air? Di sini saya menjawab D, yaitu AgCl. Alasan saya memilih AgCl karena AgCl itu yang sering disebut dengan perak klorida. Endapan putih yang tidak larut dalam air dan merupakan ciri khas kation golongan 1 dalam analisis kualitatif. Senyawa klorida lainnya yang disebutkan umumnya larut dalam air yaitu CaCl2, ZnCl2, dan NaCl atau bukan endapan putih khas di golongan 1 yaitu CuCl. Nah, maka dari itu jawaban yang tepat adalah AgCl karena dia tidak larut dalam air. Nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Berdasarkan reaksi yang di atas, itu saya memilih jawaban B, yaitu CuS dengan endapan warna hitam. Nah, kenapa saya memilih jawaban tersebut? Karena ion Cu2+ bereaksi dengan H2S hidrogen sulfida membentuk endapan tembaga 2 sulfida CuS yang berwarna hitam, dan ini adalah reaksi pengendapan yang umum dalam analisis kation golongan 2. Nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk golongan 2A? Di sini saya menjawab A, yaitu Bi. Nah, kenapa saya menjawab Bi? Karena dalam skema analisis kation kualitatif, bismut atau Bi termasuk dalam golongan 2A. Nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Di sini saya menjawab D, NH4OH ditambah H2S. Kenapa saya menjawab jawaban tersebut? Karena kation golongan 3A seperti AlCl, AlCr,
FeMnZn, Ni, dan CO diendapkan sebagai hidroksida atau sulfida dalam suasana basah. Selanjutnya nomor 19, berdasarkan reaksi berikut senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Berdasarkan senyawa di atas, saya memilih jawaban D, yaitu AlOH3 dengan endapan berwarna putih. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena ion Al3+ dalam air H2O akan bereaksi dengan ion sulfida 2+ melalui hidrolisis menghasilkan endapan aluminium hidrosida AlOH3 yang berwarna putih, bukan aluminium sulfida AlOH3 yang tidak stabil dalam air dan segera terhidrolisis. Nomor terakhir yaitu 20. Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur, dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Nah, di sini saya menjawab E, yaitu K2CrO4. Di sini kenapa saya memilih K2CrO4? Karena K2CrO4 menghasilkan endapan kuning dengan Pb2+ atau PbCrO4. Sekian, itu saja penjelasan dari saya untuk menjawab kuis kimia analisis dasar perbaikan nilai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.